الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم وبارك وزد على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, para jamaah sekalian Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan karunia panjang umur oleh Allah sebagai bentuk amanah Allah Subhanahu wa taala pada kita semua, yang kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah berfirman, bila kalian berbuat baik, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan. Sebaliknya, bila kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu pun akan kembali kepada diri kalian. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah, pemimpin seluruh manusia, manusia terbaik, hadiah terbaik yang Allah berikan kepada umat terbaik, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam yang kita sampaikan kepada beliau semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memantaskan dan melayakkan kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian Allah muliakan, kitab yang saya bawa ini kitab Al-Adabul Mufrad, karya daripada Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Di dalam kitab ini tentu dicantumkan hadis-hadis yang beliau dapatkan, dan hadis-hadis ini sahih, yang semoga pagi hari ini ada beberapa hadis yang coba kita akan kemukakan, kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, menjadi cahaya bagi kita di dunia untuk beramal, dan menjadi cahaya untuk kita nanti di akhirat. Saya akan membacakan satu hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Abu Hurairah berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, man asbaha al-yawma minkum sha'iman, siapa di antara kalian yang pagi hari ini dalam keadaan berpuasa. Jadi kisahnya, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat disebutkan ba'da salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada para sahabat yang hadir di masjid ba'da salat subuh. Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir saat itu, adakah di antara kalian yang hari ini berpuasa, yaitu puasa sunnah? Kemudian yang menjawab adalah Abu Bakar, sahabat Nabi yang terbaik, manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar, Abu Bakar berkata, ana ya Rasulullah, saya yang puasa hari ini. Kemudian Nabi melanjutkan pertanyaannya, man 'ada minkumul yawma maridan, terus apakah ada di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Itu masih pagi, Pak. Kalau sekarang saya tanya bapak-bapak yang hadir di majelis ini, ada yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Wong ini baru sholat subuh, Ustaz. Kita bangun tadi dari rumah, berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Kita masih di masjid, belum keluar masjid. Bagaimana jenguk orang sakit? Tapi itu pertanyaan Nabi SAW di pagi hari itu setelah sholat subuh, yang lainnya diam. Nggak ada yang jawab. Wajar, Pak. Masih pagi kan. Kalau kira-kira pertanyaannya siang hari, mungkin oh iya, saya tadi pagi udah jenguk ini. Yang jawab pertanyaan Nabi adalah Abu Bakar lagi yang unjuk tangan. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Dua kebaikan di pagi hari itu sudah dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi lanjutkan pertanyaannya dalam hadis ini, man syahida minkumul yaum janazah, adakah di antara kalian yang hari ini sudah memakamkan orang, mengikuti jenazah? Ada orang meninggal kemudian kalian ikut memakamkannya. Pagi, Pak. Setelah sholat subuh Nabi bertanya, apa ada orang yang semalam meninggal dunia kemudian menjelang dini hari kemudian dimakamkan? Enggak ada yang jawab, Pak. Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, hari ini saya yang telah menyaksikan jenazah ya Rasulullah. Syahidah itu menyaksikan adalah ya, beliau mengantarkan sampai pemakamannya. Tiga pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi diborong oleh Abu Bakar. Subhanallah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi melanjutkan pertanyaannya, man at'ama al-yawma miskinan, siapakah hari ini yang telah memberikan makan orang miskin, yang bersedekah lewat makanan pagi hari ini? Apakah ada di antara kalian yang sudah melakukan itu? Yang lain diam.
Qala Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. 4 kebaikan hari itu telah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Qala Marwan, berkata Marwan ibnu Muawiyah, beliau mengatakan, balagani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepada saya sebuah kabar, sebuah riwayat. Saya dengar, kata Marwan, bahwa Nabi telah berkata, telah bersabda, majtama'a hadhil khisal. Siapa orang yang hari itu melakukan 4 perkara ini? Yang pertama adalah hari itu dia berpuasa, kemudian dia menjenguk orang sakit, kemudian dia mengantar jenazah dan bersedekah. Kata Nabi, siapa saja yang melakukan perkara ini di hari itu, illa dakhalal jannah. Kalau dia wafat di hari itu, Allah masukkan ke dalam surga. Janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan coba melihat keutamaan fadilah hadis ini, jamaah. Saya mendengar syarah daripada hadis ini, ceritanya bagaimana kemudian Abu Bakar kok pagi-pagi sudah bersedekah, kemudian juga berpuasa, kemudian mengantar jenazah dan menjenguk orang sakit. Dikisahkan oleh Syekh bin Bakar Al-Masyari, ternyata di pagi hari itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum sampai ke masjid, malamnya mendapat kabar bahwa anak daripada sahabat beliau Abdurrahman bin Auf sakit. Itu malamnya dapat kabar. Malam itu tidak sempat menjenguk, berangkat dari rumah, mau melaksanakan sholat subuh di masjid. Dia sempetin dulu sebelum masuk ke masjid, dia datang ke rumah sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian menanyakan kabar anaknya, gimana kondisinya, keadaannya gimana, sudah diobati belum, membaik atau tidak. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, baru kemudian dia ke masjid. Amalan ini jangan bayangkan bahwa nanti Abdurrahman bin Auf mungkin akan terganggu, kok pagi-pagi ada orang yang datang. Ini luar biasa kehidupan para sahabat. Ya. Beda mungkin dengan kita bangun salat subuh itu ya pas-pas menjelang azan lah kira-kira. Alhamdulillah kalau setengah jam sudah bangun sebelum salat subuh. Tapi para sahabat itu luar biasa. Bagaimana mereka mengamalkan bahwa sepertiga malam mereka bangun, kemudian salat sunnah sampai waktu subuh. Sehingga Abu Bakar datang ke rumah Abdurrahman bin Auf menanyakan kabar daripada anaknya. Artinya menjenguk orang sakit di pagi hari itu sudah didapatkan, sudah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Kenapa beliau lakukan? Karena tentu beliau tahu keutamaan daripada iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Kemudian bagaimana ceritanya pagi-pagi itu Abu Bakar sudah bisa sedekah, memberikan it'amul masakin, memberikan makan orang yang membutuhkan. Dijelaskan kisahnya, ternyata pagi hari itu Abu Bakar sebelum masuk ke masjid, dia ada lihat orang meminta-minta di pagi hari itu, qaddarallah, membutuhkan makanan, dan dia rogoh-rogoh sakunya gitu, gamisnya, nggak dapat apa-apa. Dia tengok-tengok, ternyata ada cucunya juga yang datang ke masjid, anaknya Abdurrahman, cucunya Abu Bakar. Ternyata anak kecil ini masuk masjid bawa beberapa roti, Pak. Maklum anak-anak, kalau kita kan nggak ada yang bekal bawa roti ke masjid. Ya. Ini cucunya masuk masjid mau ikut sholat subuh berjamaah, cucu beliau. Ternyata bawa roti. Itulah yang kemudian dia minta
kepada cucunya dia minta, kemudian dia bagi dengan yang membutuhkan itu. Berarti dua amalan tuh. Kemudian puasa yang dilakukan oleh Abu Bakar pagi hari itu puasa sunnah. Beliau berniat, dan kita tahu sabda Nabi SAW, bila mana seseorang menjelang fajar dan dia belum makan dan minum, kemudian dia berniat ba'da fajar boleh. Bapak tadi sebelum ke masjid tidak makan dan tidak minum, kemudian sholat berjamaah di masjid. Setelah sholat berjamaah belum menyantap dan belum meminum apapun, kemudian ya udah pagi hari ini saya puasa aja. Niat langsung puasa, padahal itu sudah terbit waktu subuh. Boleh tidak, Pak? Sah kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu sah niat ba'da tulu'il fajri. Beda dengan puasa wajib. Puasa wajib itu enggak boleh niatnya setelah terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Setelah sholat subuh kita pulang, kita belum menyantap apa-apa, belum ada makanan minuman yang masuk ke tenggorokan kita, masuk ke lambung kita, pulang sampai rumah udah niat mau puasa deh. Puasa sunnah umpamanya sah. Dan itu Abu Bakar berniat puasa di pagi hari itu. Nah, adapun mengantar jenazah tidak kami temukan riwayatnya bagaimana Abu Bakar mengantar jenazah. Tapi tiga ini karena ada teks hadis yang tidak disebutkan. Yang keempat, mengantar jenazah itu tidak disebutkan dalam riwayat yang lain. Hanya tiga, yaitu puasa di hari itu, puasa sunnah, kemudian menjenguk orang sakit, dan it'amul masakin, memberikan makan orang yang membutuhkan. Ada beberapa faedah jamaah sekalian Allah muliakan. Ini bentuk semangat para sahabat dalam melakukan kebaikan. Bayangkan masih pagi buta gitu, Pak. Sudah beberapa amalan kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tentu ini menjadi teladan bagi umat Nabi. Karena yang harus diteladani dan dicontoh itu adalah manusia-manusia terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu al-mubashshirina bil jannah ya Abu Bakar. Orang yang sudah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, dapat jaminan. Tapi dapat jaminan itu bukan membuat beliau kemudian bersantai-santai. Ya udah dapat jaminan ini, ngapain juga capek-capek kan? Ya. Tapi justru bentuk syukur ya, semakin meningkatkan amal ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar itu pernah berkata tentang pribadi Abu Bakar, "Ma wajadna yauman istibaqil khairat illa wajadnahu sabiqan fa kaifal lahaku bih." Tidak ada hari yang kami dapatkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan melainkan kami dapati Abu Bakar itu orang yang terdepan dalam kebaikan. Lalu bagaimana kami bisa mengungguli Abu Bakar? Jadi ini amalan-amalan yang istimewa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah berpuasa sunnah, kemudian menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, dan it'amul masakin, memberikan makan orang yang membutuhkan. Mungkin terlintas ya dalam benak seseorang, kenapa Abu Bakar ini kemudian nyahut begitu, seolah-olah kalau kita nanti berpikir seolah-olah pamer itu. Setiap pertanyaan dijawab oleh Abu Bakar.
Kenapa Abu Bakar tidak memilih diam saja? Diam sebagai bentuk menjaga amalannya. Dirahasiakan, amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan diperlihatkan. Kenapa Abu Bakar tidak memilih opsi itu? Para ulama menjelaskan karena memang yang bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang diungkapkan oleh Abu Bakar. Karena yang bertanya adalah Nabi, makanya beliau jawab. Kalau seandainya bukan Nabi yang bertanya, Abu Bakar akan memilih diam. Kenapa Abu Bakar dia akan memilih diam kalau bukan Nabi yang bertanya? Pelajaran bagi umat, karena ya setiap amal kebaikan itu pasti ada godaannya, Pak. Ada cobaannya, rintangannya, imma dari luar ataupun dari diri kita. Kalau dari luar mungkin ada orang yang nanti mencemooh, ada orang menghina, menghalang-halangi kebaikan, itu ada. Dari dalam diri kita ada yang lebih bahaya, yang menghancurkan amal. Apa itu, Pak? Riya, kan? Riya. Melakukan kebaikan agar disanjung, dipuji oleh orang lain, itu riya. Memperlihatkan amal. Atau sum'ah. Sum'ah itu adalah membicarakan kebaikannya agar didengar oleh orang lain. Padahal kalau kita mengikuti daripada ungkapan para ulama, kebaikan yang kita lakukan itu bagi orang yang senang dengan kita, dia nggak butuhkan itu. Dia pasti percaya atas kebaikan yang kita lakukan bagi orang yang senang. Ya. Bagi orang yang nggak senang, nggak bermanfaat, justru dianggap itu sombong, itu riya, dan seterusnya. Nah, Abu Bakar ini kenapa kemudian beliau mengatakan, saya pagi hari ini yang berpuasa ya Rasul? Apakah dia sum'ah? Ya. Dia menjawab agar orang lain tahu bahwa dia puasa? Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Nabi, apabila Nabi menyeru kalian, maka istajibu, jawablah, responlah. Karena ini pertanyaan dari Nabi, makanya Abu Bakar jawab. Kalau kadar keimanan kita mungkin, Pak, gitu ya, kadar keimanan kita yang mungkin lebih afdal, lebih baik itu amalan soleh dirahasiakan, disembunyikan. Amalan-amalan sunnah, ada amalan-amalan yang wajib justru ya kita perlihatkan, nggak boleh disembunyikan. Ya. Seperti zakat itu kan memang ya kewajiban yang orang lain harus tahu. Bentuk dia harus tahu apa? Harus ada orang yang menerimanya, ya, menerima zakatnya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dia, berarti ada orang yang tahu. Ya. Jadi ada berapa faedah jamaah sekalian Allah muliakan. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa bayanu li fadli Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini hadis menjelaskan keutamaan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalilun ala annahu la mani' min an yukhbira al-'abdu al-mu'minu bi a'malihi as-salihah idza da'a ad-da'i ila dzikriha. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada larangan, diperbolehkan bila seorang mukmin memberitahu, menginformasikan, menjelaskan kepada orang lain amal kebaikan yang dia lakukan. Boleh dia kasih tahu orang lain. Apabila memang ada tuntutan,
ada tuntutan menyebut daripada kebaikan yang dia lakukan. Ya. Tujuannya apa? Mungkin memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Menjadi sarana dakwah. Ya. Dakwah artinya mengajak, memotivasi orang lain melakukan kebaikan tersebut. Maka la mani, tidak ada larangan. Wa annahu la haraj 'alaika idza qila laka, maka enggak apa-apa bila ada orang yang bertanya kepadamu, a anta shaim al-yaum, apakah kamu puasa hari ini? Antaqula na'am, boleh kita mengatakan iya saya puasa, jangan sembunyikan. Aw qara'tal Qur'ana al-yaum, apakah hari ini engkau baca Quran? Berapa juz yang sudah dibaca? Enggak apa-apa, sampaikan hari ini saya sudah baca 3 juz umpamanya. Ya Allah, ternyata sahabat saya bisa 3 juz. Oh, waktu yang Allah berikan sama. Ya. Kesibukan kayaknya sama, pekerjaan kayaknya sama. Ya. Yang bersangkutan bisa, kenapa saya nggak bisa? Kan begitu. Ya. Bisa memotivasi orang lain melakukan kebaikan. Wa hadza laisa min babir riya. Bila tujuannya memang seperti itu, ini tidak termasuk daripada riya. Riya itu memperlihatkan amal. Wa ma min babis sum'ah, dan tidak pula sum'ah. Sum'ah memperdengarkan amalan kita kepada orang lain. Tidak termasuk sum'ah. Wa dzalika bihasbil maqam wa bihasbil hajah, tentunya ini sesuai dengan situasi dan kondisi dan keperluan, ya. Kalau seandainya tidak boleh niscaya Nabi akan menegur Abu Bakar dan Nabi tidak akan bertanya, gitu ya. Nabi tidak akan bertanya kalau memang tidak boleh menyebutkan amal-amal kita. Dan dijelaskan juga di dalam hadis ini, jamaah sekalian Allah muliakan, ya, keutamaan mengantar jenazah. Ya. Dalam sebuah hadis disebut oleh Nabi SAW, man syahidal janazah, barang siapa yang menghadiri orang yang meninggal dunia, hatta yusalliya, kemudian dia ikut mensolatkan. Ada orang meninggal dan kita ngelayat, Pak, kita tunggu proses pemandiannya. Setelah itu sampai kita bisa ikut sholat, mensolatkan jenazah itu. Kata Nabi, falahu qirat, dia dapatkan 1 qirat, 1 qirat pahala. Wa man syahida hatta tudfan, barang siapa yang menghadiri, ya, proses pemakaman, dia ikut sholat, kemudian sampai dia mengantarkan jenazah tersebut, ikut memakamkan, falahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Ditanya Nabi, wa mal qirat, apa yang dimaksud dengan qirat ya Rasulullah? Nabi mengatakan, mislul jabal al-azim, 1 qirat itu seperti gunung yang sangat besar. Ini dianalogikan oleh Nabi, pahala yang didapat oleh orang yang ikut mengurus proses, ya, pemakaman, ya, jenazah kaum muslimin. Ada orang yang hanya sempat sampai sholat, dia nggak sempat sampai pemakaman. Ya, mungkin tetangga atau siapa, dia memberikan hak daripada saudaranya muslim yang meninggal dunia, tidak sampai, ya, ada waktu ikut memakamkan, hanya bisa mensolatkan.
Dapat pahalanya seperti apa? Seperti gunung yang sangat besar. Dalam riwayat lain Nabi pernah menunjuk yang mengarahkan telunjuk beliau ke Jabal Uhud. Seperti gunung Uhud yang besar. Ya. Bapak tahu jamaah yang sudah haji umrah tentunya tahu tuh. Kalau ziarah luar kota, ziarah ke Uhud itu ada satu gunung. Makanya disebut dengan Uhud karena gunung ini berdiri sendiri. Cuman dia doang sendiri, panjang tuh gunung, besar. Analogi dari pahala salat jenazah itu kata Nabi seperti gunung Uhud. Itu kalau salatnya di tempat kita di sini. Bagaimana kalau ikut salat jenazah di dua masjid yang mulia? Ya kan? Di mana? Masjid di Masjid Nabawi. Ya, di Masjidil Haram. Karena beda keutamaannya. Satu salat di Masjidnya Nabawi, ya, di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaannya 1000 kali salat dibandingkan dengan masjid yang lain. 1000. Kita 1 kali salat berjamaah di masjid kita ini Nur Hasanah. Itu kalau di Masjid Nabawi kita salat subuh, ya, seperti 1000 kali di sini. Begitu juga dengan salat jenazah. Kalau kita salat jenazah ada masyarakat kita yang meninggal kemudian disalatkan di sini, ada orang yang ikut mensalatkan dapat 1 qirat pahala. Bagaimana kalau dia salat jenazah di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah. Nah, ini tentu keutamaan yang Allah berikan bagi masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau jamaah-jamaah yang umrah, ya, selesai salat itu, kesempatan tiba-tibanya ada yang meninggal, sallu 'alal amwat yarhamukumullah. Ya. Ingat ya, di masjid itu kan begitu, Masjid Nabawi. Sallu 'alal amwat, kata muadzin itu. Salat terhadap jenazah. Ya. Maka ikut salat. Ya. Seperti 1000 kali. Lain lagi di Masjidil Haram. Berapa? 100.000. Dzalika fadlullah, ini keutamaan. Ya. Jadi mengantar jenazah, mengurus, ya, mengurus proses pemakaman saudara kaum muslimin itu besar pahalanya, Pak. Ya, besar pahalanya. Bahkan kita hanya dapat salat saja dapat berapa? 1 qirat. Ya, disempet-sempetin, Pak. Kalau memang kita sempat. Ya, kalau kita ngikutin pemakaman kayaknya nanti nih sampai kantor telat kayaknya. Ya. Ya, diikutin sebisanya. Ikut salat jenazah. Syukur-syukur sampai selesai proses pemakaman. Karena di antara hak kaum muslimin yang harus ditunaikan itu, ya, memandikannya, mengapani, mensolatkan, kemudian mengantarkan jenazahnya, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana para sahabat tersebut berlomba-lomba dalam kebaikan. Abu Bakar tidak mau ketinggalan di hari itu melakukan kebaikan. Ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memberikan makanan atau membantu orang yang membutuhkan. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul Islamu khaira?" Ya Rasulullah, di dalam Islam amalan apa yang terbaik? Dijawab oleh Nabi, tut'imut ta'am, kau memberikan makan orang lain. Ya. Tut'imut ta'am, memberikan makan. Dan ini amalan yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun, tidak disebutkan di sini tut'imut ta'am itu adalah orang miskin oleh Nabi. Karena pada hakikatnya ini adalah kebutuhan manusia. Dan siapapun yang menerima itu biasanya senang, Pak. Mohon maaf. Ya, di sini kan habis kajian biasanya ada nasi uduk. Ada. Masya Allah. Yang ikut, mohon maaf, yang ikut santap nasi uduk di pagi hari ini, riung dengan para jamaah. Ini jamaah bukan orang yang, mohon maaf, di rumahnya nggak ada makanan, betul nggak? Ya, itu udah disiapin nasi uduknya. Ya. Para jamaah yang ikut makan santap pagi ini bukan jamaah yang di rumahnya nggak ada makanan. Tapi memang yang memberikan ini adalah tahu keutamaannya, atau jamaah yang menyiapkan atau masjid yang menyiapkan tahu betul keutamaan it'amut ta'am, memberikan makanan. Orang yang ditraktir belum tentu orang yang nggak punya apa-apa. Bisa saja yang mentraktir itu, mohon maaf, lebih kekurangan daripada yang ditraktir. Yang ditraktir juga mau ditraktir, kenapa? Siapapun, ya. Ini sebuah sifat manusia, diberikan kebaikan senang. Dan orang yang menraktir tahu keutamaannya. Makanya sekarang itu kan banyak, ya, sedekah subuh. Ada sedekah subuh makanan. Kemudian Jumat berkah. Masjid-masjid mengagendakan tuh Jumat berkah. Di sini masjid kita ada, Pak, Jumat berkah. Makanan di hari Jumat. Ya. Boleh atau tidak? Boleh. It'amut ta'am, memberikan makanan. Walaupun mungkin sebagian kita dengar, oh ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi keumuman hadis bahwa it'amut ta'am, memberikan makan. Oh senang, Pak. Selesai Jumat, kemudian ada dibagikan makanan-makanan. Yang kebagian itu tukang ojol, tukang sapu, tukang orang yang kerja di jalanan, tukang parkir, wah senang. Nah, it'amut ta'am, ini amalan terbaik. Ya. Jadi ada antara yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq di hari itu adalah ya, beliau bersedekah, ya, memberikan makanan. Kemudian ada penjelasan ulama tentang adab-adab mengantar jenazah. Ya. Disebutkan adab mengantar jenazah. Memang diperintahkan dan disunahkan untuk menyegerakan, Pak, kaum muslimin yang meninggal dunia, maka dianjurkan untuk disegerakan proses pemakamannya. Tapi dalam menyegerakan itu tentunya ada adab-adab yang harus dijaga. Di antaranya yang diajarkan itu adalah bagaimana mengantar jenazah. Disegerakan, tapi tidak boleh mengakibatkan mudarat. Ya, tidak boleh mengakibatkan mudarat. Maka penting ini juga kita sampaikan bahwa ya, hak daripada si mayit agar segera untuk dimakamkan, tapi untuk sampai ke pemakaman itu harus kita briefing dulu. Ya, briefing dulu, Pak. Mungkin nanti yang di depan itu siapa yang mempermudah akses jalan untuk mengantarkan jenazah ini, di briefing, dikasih tahu, ya, dengan adab-adab Islami, ya. Enggak boleh mengantar jenazah itu meninggalkan adab-adab itu. Mohon maaf, seolah jalan itu semua harus kita singkirkan, minggir, tapi akibatkan kecelakaan. Itu bagian dari adab. Di briefing itu nanti yang di depan bawa motor beberapa orang, ya, untuk memberitahu orang-orang yang memakai akses jalan umum ini bahwa ada jenazah, ya, tapi dengan penuh adab. Bagaimana sih layaknya kita tuh mengantar jenazah?
Ya, nggak boleh aut-autan. Itu apa aut-autan? Ya, mengantar jenazah pakai celana pendek begini begitu. Ya, dari rumah tuh ya, kalau ketemu di jalan mungkin dia pengen ikut. Tapi dari rumah dia pakai celana, nggak menutup aurat, kemudian tidak menampakkan. Ini kan mengantar jenazah itu dzikrul lil maut, mengingat kematian juga. Seolah-olah ini mengantar jenazah nggak takut mati juga, Pak. Ya, ada adab-adab. Itu diberi pintu akhlak Islam itu. Sehingga nampak juga itu nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam itu ya. Jadi disegerakan, bukan harus ya terburu-buru, yang artinya kemudian meninggalkan nilai-nilai Islam. Abdullah bin Umar meriwayatkan, saya melihat bapak saya yaitu Umar, kemudian Abu Bakar, saya melihat beliau ketika mengantar jenazah, mereka ini berada di depan jenazah. Ini riwayat Abdullah bin Umar. Ya. Kalau memungkinkan kita ini mengantar jenazah dengan jalan kaki, ya kan, kalau di kampung-kampung masih biasa tuh, Pak. Ya, memakamkan ya, jangan jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Nah, kalau memungkinkan semuanya itu jamaah itu jalan kaki, dan sebagiannya ada yang pakai kendaraan motor atau mobil, sunnahnya itu yang berjalan kaki di depan, bukan yang pakai motor, yang pakai kendaraan di depan gitu. Ya. Ini kalau kita bicara bagaimana para sahabat dulu memberikan teladan contoh. Ya. Jadi yang jalan kaki di depan, kalau ada yang pakai kendaraan itu di belakang. Itu sunnahnya, idealnya begitu. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, enggak, semuanya harus di belakang, karena Nabi mengatakan manittaba'a janazatah, barang siapa yang mengikuti jenazah. Kata ittaba' itu kata ulama yang mengikuti ya di belakang. Yang di depan itu hanya jenazahnya saja. Nah, kalau semuanya di jalan kaki, berarti jenazah ya yang dibawa itu di depan, semuanya di belakang. Ya, mengikuti jenazah. Ini bagian adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kalau bicara idealnya begitu. Tapi kalau kemudian realitanya bagaimana, itu kan? Kita di perkotaan, kemudian untuk sampai ke pemakaman itu, apalagi pemakaman prosesnya di sore hari, di saat orang pulang kerja umpamanya, sedangkan jalan kita sempit. Ya. Bagaimana? Nah, yang di depan ya, memakai kendaraan apa itu motor, kemudian memberikan informasi terhadap pengguna jalan bahwa ada pemakaman, ya, ada proses pemakaman jenazah, maka tentu diberikan informasi dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh adab. Ya, karena di antara tujuan kita mengikuti jenazah selain diberikan pahala oleh Allah adalah zikrul lil maut, mengingat kematian. Mengingat kematian. Maka tidak layak, tidak pantas para pengantar jenazah sampai di pemakaman kemudian melakukan tindakan-tindakan, baik sikap, perbuatan, ucapan yang kira-kira keluar dari nilai-nilai adab Islami. Orang lagi proses pemakaman, dia ngobrol-ngobrol sambil cekikikan, ketawa-ketawa di pemakaman. Boleh atau tidak, Pak? Enggak menjaga adab. Kenapa ini kita bicarakan? Karena realitanya kita temukan itu. Ada proses pemakaman, dia ngobrol, bahkan ketawa-ketawa. Padahal tujuannya adalah zikrul lil maut. Ingat, telah terjadi ketetapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti, itu ketetapan Allah. Hari ini kita melihat kepastian itu, ketetapan itu. Mestinya kan hati kita itu, kalau hari ini saya mengantarkan saudara saya ini, mungkin esok lusa saya yang diantarkan. Mestinya itu kan zikr. Makanya kata para ulama, kalau hatimu keras, ya, maka amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah ikut mengantar jenazah. Bila perlu ada kesempatan turun
ke liang lahat, bantu untuk menurunkan jenazah itu, sehingga kita tahu, paham, dan merasakan bagaimana hari-hari nanti kita juga akan mengalami hal yang sama. Maka enggak layak Pak di pemakaman ada orang yang ketawa-ketawa, ngaur ngidul, ngobrol segala macam. Walaupun itu mubah, tema pembicaraan mubah, tidak ada larangan dalam temanya, dalam konten pembicaraan. Keluar tapi dari adab Islami. Lalu bagaimana dengan pembicaraan yang dilarang? Karena dalam sebuah hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada minkum mayyitan," barang siapa yang di antara kalian menjenguk, ada itu menjenguk, kemudian mengikuti proses pemakaman, falyaqul khaira, maka yang keluar dari lisan itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Ini kan kita lagi proses tuh, proses pemakaman. Maka kata Nabi yang keluar itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik itu dijelaskan oleh para ulama. Yang maksudnya baik itu adalah, pertama, jangan berkata-kata yang sia-sia. Kalau harus mengeluarkan kalimat dari lisan kita, ucapkan kalimat yang bernilai doa. Bagaimana bentuk kalimat bernilai doa? Kita bicarakan sama teman, ya Allah, ya beliau itu orang baik. Kita ngobrol nih sama teman lagi proses pemakaman. Tapi yang kita sebutlah kebaikan si fulan. Beliau itu orang baik. Sudah puluhan tahun menjadi tetangganya. Alhamdulillah. Enggak pernah kami mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman dari beliau. Padahal puluhan tahun bertetangga. Kita memang bicara, kita ngobrol. Tapi ini adalah doa. Maka bicaralah yang baik. Dan Nabi menyebutkan barang siapa yang menyebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia, wajabat, pasti yang meninggal itu mendapatkan kebaikan. Jadi kebaikan yang pernah dia lakukan ini disebut oleh orang lain, itu menjadi kebaikan bagi si mayit. Jadi kata Nabi, falyakul khaira, berkatalah yang baik itu, pertama adalah kalau harus bicara, bicaralah yang baik terkait dengan si mayit. Jangan berkata yang buruk tentang si mayit. Enggak boleh bicara keburukan orang yang sudah meninggal dunia, apalagi di pemakamannya. Itu orang kita sebut keburukan-keburukannya. Boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Karena kalau disebut keburukannya, ya wajibat kata Nabi juga nanti dia dapat dosa, diazab. Walaupun kita hanya nyebut keburukannya. Terlebih jamaah, kenapa adab Islami ini dijaga? Jangan sampai menyakiti keluarga yang sudah meninggal, atau nanti menjadi keburukan yang diketahui oleh orang banyak. Kita menyebut keburukan si mayit, diketahui oleh orang lain. Orang ini bicarakan lagi terhadap orang lain bicarakan lagi, nyampe ke keluarganya. Sedih si mayit, ya Allah, ternyata dosa bapak saya ya jadi pembicaraan umum. Ya, itu menyakiti, malu keluarganya. Ya udah deh, kalau si mayit itu baik, sebut kebaikannya. Kalau dia tidak baik, sudah simpan rapi-rapi, nggak usah dibicarakan. Ya, karena kalau dibicarakan dua yang kita sakiti, pertama si mayit tersakiti, sebagai seorang muslim tentu nggak ingin menyakiti muslim yang lainnya. Kedua, kita menyakiti yang masih hidup, ya kan? Gimana kalau kita ini keluarga kita meninggal, kemudian keburukannya disebut oleh orang lain, nyampe ke kita, kira-kira malu nggak, Pak? Malu lah. Ya. Jadi kata Nabi yang falyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Itu jangan membicarakan aib, keburukan si mayit. Kedua ya doa. Ya, doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apakah doa itu sampai? Sampai.
Karena ada ayat yang menyebutkan wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, untuk saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Jadi saling mendoakan itu nyampe pahalanya, Pak. Si fulan meninggal kemudian kita doakan, nyampe pahalanya. Al-Quran sendiri yang menyebutkan. Jadi ini jamaah sekalian hadis yang coba kita bicarakan, kita angkat pagi hari ini, semoga bermanfaat, ya, dapat ilmu yang kemudian kita mampu amalkan. Amalan-amalan istimewa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, kalau di hari itu bisa kita lakukan, puasa sunnah, kemudian menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, it'amul masakin, memberikan makan orang lain. Kemudian hari itu takdir seseorang meninggal dunia, kata Nabi, dakhalal jannah, akan dijamin masuk surga. Tentunya tidak syirik kepada Allah, ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya, kita berikan kesempatan sampai menunggu waktu salat sunnah. Bit 53. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, monggo. Kalau menyolatkan jenazah itu apakah harus berkumpul di masjid? Ya. Atau berkumpul di rumah kita? Ya. Sendiri boleh. Sebab ya. orang yang terburu-buru itu ya. Selawat, sholat, ya. mungkin lagi. Ya. Apakah harus di masjid? Tidak. Justru aula di rumah. Kalau nanti umpamanya dia disolatkan di masjid, silahkan. Tapi solatkan di rumah. Ya. Tidak disolatkan di rumah, hanya di masjid, boleh? Boleh. Apakah harus berjamaah? Tidak. Orang boleh sholat jenazah sendirian. Bahkan dia sudah dimakamkan pun boleh disolatkan. Gitu ya. Hukumnya banyak. Disolatkan di rumah, kemudian di masjid, boleh. Disolatkan di rumah saja, kemudian langsung dibawa ke pemakaman, boleh. Solat berjamaah, solat jenazah, boleh. Solat sendirian juga boleh. Makanya tadi, ya, kenapa Nabi SAW menyebutkan agar kita berupaya bisa mensolatkan, ya, mungkin dalam proses pemakaman, nanti setelah dimandikan, bahwa akan disolatkan di masjid jam sekian. Tapi ada orang yang, saya nggak bisa jam itu, karena hajat, karena kepentingan, keperluan, ya, sedangkan sudah selesai dimandikan dan dikafani, maka silakan dia sholat sendirian, sholatkan terhadap jenazah tersebut sendirian. Setelah itu mungkin dia ada keperluan, punya hajat, silakan. Dia tidak berjamaah, boleh. Ya, jadi sholat jenazah tidak harus berjamaah. Bagi yang tidak bisa berjamaah, ya dia bisa sholat sendirian, biduni jamaah. Ya. Apakah harus di masjid? Tidak harus di masjid. Ya, silakan sholatkan jenazahnya di rumah. Kemudian ingin dibawa ke masjid karena ada jamaah-jamaah yang ingin sholat di masjid, silakan dibawa kemudian ke masjid. Setelah itu baru ke pemakaman. Atau hanya di masjid, setelah selesai dimandikan, dikafani, kemudian langsung dibawa ke masjid, sholat jenazah di masjid, silakan, diperbolehkan. Ya. Siapa al-aula? Siapa yang lebih utama menjadi imam sholat jenazah? Siapa, Pak? Anaknya. Nah, kalau orang meninggal dunia, maka yang lebih utama menjadi imam sholat jenazah itu adalah anak-anaknya, dzurriyyah. Makanya kemudian setinggi apapun ilmu seseorang, sealim apapun, kemudian di situ ada anaknya di sholat pertama, ya, sholat pertama nih, gelombang pertama sholat, kemudian ada anaknya itu yang bakal jadi imam. Jangan kalau kita jadi kayak kemudian jadi imam. Mana anaknya? Anak laki-lakinya mana? Oh, sudah akil, sudah balik, dan dia faham tentang sholat jenazah. Apalagi dia seorang santri memiliki ilmu, silahkan. Nanti yang di belakang tuh siapa kayak, mau habaib, mau kiai, mau siapa, silahkan anaknya jadi imam. Itu lebih utama. Ya, baru setelah anaknya nanti, ya datang berikutnya, ada gelombang sholat berikutnya, silahkan siapa yang jadi imam. Gitu ya. Makanya ini pentingnya kemudian kita mempersiapkan zuriyah kita, anak keturunan kita, orang yang memahami hukum Allah, sehingga bila mana kita meninggal dunia, para ayah yang menyolatkan kita itu adalah anak kita yang jadi imam. Jadi enggak nyuruh lagi Pak Kiai, Pak Ustadz, dia yang jadi imam langsung situ. Biarkan kiainya, abangnya di belakang,
Dia yang doa langsung, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia berdoa, Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Ampuni orang tua. Ya. Begitu Pak ya. Barakallah. Baik, bila tidak ada pertanyaan berikutnya, kita cukupkan. Semoga kajian kita pagi hari ini Allah jadikan sebagai penyebab turunnya rahmat Allah, diampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat oleh Allah, diberikan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.